Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak kelas 7C, walaupun hanya 11 orang ini kayaknya yang bisa mengikuti, tidak masalah. Untuk materi hari ini itu adalah persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Materi ini itu dasar-dasarnya sebenarnya ada di SD. Ketika anak-anak belajar tentang bilangan bulat, adik-adik atau anak-anak kan pernah melihat suatu soal misalnya n plus 5 sama dengan 10. Saya ulangi, n plus 5 sama dengan 10. Ya. Itu adalah salah satu contoh dari persamaan linier satu variabel. Cuman di SD, kalau di SD kan tinggal n-nya berapa. Untuk di SMP ini, kalian akan diperkenalkan bagaimana cara menyelesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan metode tertentu. Kalau di SD kan hanya coba-coba, try and error namanya. Tapi kalau di SMP sudah diajari bagaimana menyelesaikannya. Oke, silakan dilihat tampilannya ini. Saya akan mencoba menggambarkan ya, menggambarkan. Oke, bisa melihat layar yang berwarna putih ini? Layar putih di HP anak-anak bisa melihat layar yang berwarna putih ini tidak? Halo? Bisa. Bisa ya? Oke. Saya tulis judulnya dulu nih ya. Maaf tulisan saya agak jelek ini ya. PLSP. Aduh. PLSP itu persamaan linier satu variabel. Oke. Ini langsung to the point karena kita mengoyak materi. Terus seminggu lagi sudah semesteran. Oleh karenanya hari ini kita agak ngebut ya. Oke. Kita ambil contoh yang sederhana dulu. Contoh yang tadi ya. N plus 5 sama dengan 10. Oke, contoh yang pertama. Ini yang paling mudah. Tulisannya jelek sekali ini ya. Kalau di SD itu biasanya pakai hurufnya itu kan N. Kalau nanti di SMP kalian diperkenalkan yang namanya X. Ya sama saja sebenarnya. Itu kan namanya variabel ya. X. Oke, saya ganti X biar lebih familiar. X. Nah, ini X-nya seperti ini ya. X plus 3 sama dengan 7. Oke, sebelum saya jawab, siapa yang bisa menjawab berapa nilai X? Dicoba-coba. X plus 3 sama dengan 7. Artinya suatu bilangan, jika ditambahkan dengan 3, itu hasilnya adalah 7. Berapakah bilangan itu? Jadi X plus 3 sama dengan 7, itu kalau diterjemahkan, itu adalah berapakah bilangan jika ditambah 3, hasilnya adalah 7. Berapakah bilangan itu? Halo? Berapa? 4 ya, bagus. Kenapa 4? Karena kalau X-nya saya ganti dengan 4, maka 4 tambah 3 itu hasilnya sama dengan 7, berarti benar. Jadi kalimat atau persamaan X plus 3 sama dengan 7, kalau X-nya diganti dengan 4, itu hasilnya adalah 7. Nah, sekarang saya beri penjelasan bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Oke, bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Jangan perhatikan ya. Di sini kan X plus 3 sama dengan 7. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Itu langkah yang pertama. Saya gambarkan dulu secara konsep ya. Misalnya di sini ada sebuah bandulan. Tahu bandulan ya? Bandulan ini bahasa Indonesia apa? Nah, ini bandulan. Ayunan. Ayunan, betul. Ayunan. Oke. Nah, misalnya ada di sebuah bandulan. Ayunan ini kan setimbang. Ketika ada orang masuk, satu orang lagi, saya gambarkan.
Satu orang masuk lagi. Itu kan otomatis jungkit ya. Jungkitnya bukan begini ya, maaf salah ini. Jungkitnya bukan begini ya. Jungkitnya kalau dua orangnya di sebelah kanan, itu kan berarti kan begini. Ini kelihatan ya gambar orangnya ini ya. Oke. Ya, oke, ada dua orang. Otomatis kan jungkit ya. Nah, agar supaya seimbang, kan otomatis harus ada satu orang lagi yang masuk. Itu pun harus beratnya sama. Logikanya begitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini ada dua orang. Ini gambarnya jelek ya. Karena dulu melukisnya dapat 4,5. Nah, ini kan otomatis berimbang. Nah, konsep ini itu bisa kita terapkan pada materi persamaan linear satu variabel. Jadi, X plus 3 sama dengan 7. Kita kan mau mencari nilai X kan, agar supaya ini 3 hilang, agar berimbang, maka 3 ini agar supaya hilang, itu kira-kira diapakan 3? Apa? Diapakan? Diabat. Agar supaya 3 hilang, itu kan berarti harus dikurangi 3. Ya enggak? 3 dikurangi 3 berapa? 0 kan? Nah, berarti kan plus 3 dikurangi 3. Maka ruas kiri, saya ulangi, ruas kiri itu adalah ruas di sebelah kirinya sama dengan. Saya ulangi, ruas kiri adalah ruas di sebelah kirinya sama dengan. Nah, kalau ruas kiri itu dikurangi dengan 3. Halo, mic-nya dimatikan, Cahayu. Mic-nya yang ada beberapa siswa yang mic-nya dimatikan dulu. Nanti kalau mau baru dihidupkan ya. Kalau mau menjawab dihidupkan. Saya ulangi, X tambah 3 dikurangi 3. Itu kan nanti 3-nya hilang. Nah, karena ruas kiri itu ada makhluk asing yang namanya minus 3, maka 7 yang di ruas kanan itu juga harus dikurangi dengan 3. Konsepnya seperti ayunan tadi ya. Ada orang masuk 1, maka yang kanan harus ada masuk 1 sehingga berimbang. Ini konsep dasar harus dipahami. Walaupun nanti mengerjakannya tidak seperti itu ya, nanti ada cara cepatnya, tetapi konsepnya harus bisa dikuasai dengan baik. Ketika ruas kiri ada makhluk asing maka ruas kanan itu harus ada makhluk asing yang sejenis. Jadi ketika ruas kiri ada minus 3, maka ruas kanan juga harus ada minus 3. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, 3 dikurangi 3 itu kan 0. Sehingga ruas kirinya kan tinggal X. Ruas kanannya menjadi berapa? 7 dikurangi 3 berapa? Nah, ini jawab. 7 dikurangi 3? 4. 4. Caci cilik iso. Ngono kok ditakokno, Pak. Ya, macam-macaman. X sama dengan 4. Nah, berarti pengerjaannya ini selesai. Proses dikatakan selesai sehingga jika baris yang terakhir itu adalah X sama dengan bla 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 bla. Pokoknya gerono persamaan kok ngisor pol kok tulisannya X sama dengan, nah berarti sudah selesai. X sama dengan sudah selesai. Itu jadi konsepnya. Oke. Contoh yang kedua. Kita tingkatkan. Kita mulai dari soal yang paling sederhana ya. Kita tingkatkan soal yang lebih kuat lagi. Mohon maaf tulisannya memang jelek dari sononya. Karena saya muridnya Pak Arif Junedi. Muridnya Pak Arif Junedi, jadi tulisan saya jelek. Oke, contoh yang kedua. X dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Nah, kalau tadi contoh yang pertama kan X plus 3 sama dengan 7. Ini contoh yang kedua, X minus 3 sama dengan negatif 7. Konsepnya sama. Nah, kita hilangkan minus 3 ini dengan cara bagaimana, Pak? Ditambah 3. Perhatikan ya. Karena ruas kiri ada ditambah 3 atau plus 3, maka ruas kanannya ini juga harus ditambah dengan 3. Oke. Sebentar, ini ada yang mau masuk lagi. Terlambat tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, ya, tidak apa-apa.
Oke, kita kembali lagi. X minus 3 ditambah 3 sama dengan negatif 7 ditambah 3. Nah, negatif 7 ditambah 3. Hasilnya berapa? Negatif, halo, negatif 7 ditambah 3, penjumlahan bilangan bulat. Di SD kayaknya sudah pernah dan kita sudah membahas awal-awal dulu. Negatif 7 ditambah 3 berapa? Negatif 4. Oke, ruas kirinya tinggal berapa? Tinggal X. Karena kan ini hilang kan? Ini kan hilang berarti. Nah, ini kan hilang. Berarti X sama dengan negatif 4. Jadi jawaban contoh soal yang kedua itu adalah negatif 4. Yakin benar Pak? Yakin, bisa dicek. Caranya bagaimana Pak? X-nya kamu ganti dengan negatif 4. Jadi X di sini, ini perhatikan X-nya ini. Ini kalau kamu ganti dengan negatif 4, ini berarti kan negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Oke, kita tingkatkan kesulitan soalnya ya. Contoh yang ketiga. Ini saya hapus dulu ini. Bentar. Ini saya hapus dulu, gambar orang-orangnya saya hapus dulu karena gambarnya jelek. 2X. Oke, 2X sama dengan 6. Tulisannya kok 2X sama dengan 6. Ini formatnya agak berbeda. 2X itu artinya 2 kali X ya. Saya ulangi, 2X itu artinya 2 kali. 2X sama dengan 6. 2 kali berapa? Sama dengan 6. Jelas bisa dijawab X-nya sama dengan berapa? 2 kali berapa? Hasilnya sama dengan 6? 3 ya. 2 kali 3 sama. Nah, caranya bagaimana? Konsepnya sama dengan tadi ya. 2 ini harus kita hilangkan. Nah, pertanyaannya adalah menghilangkannya. Wah, internetnya. Pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan 2. Kalau kita tambah 2 atau dikurangi 2 seperti contoh yang pertama dan yang kedua, maka tidak akan bisa hilang. Karena ini kan kali. Maka caranya adalah dibagi 2. Saya ulangi. Untuk menghilangkan 2, komponen 2 ini, maka harus dibagi dengan 2. Karena 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Sehingga 1 kali X sama dengan X. Nah, kembali ke konsepnya tadi, kalau ruas kirinya itu ada makhluk asing yang bernama dibagi 2, maka ruas kanannya itu harus juga dibagi dengan 2. Gini. Jadi 2X per 2 sama dengan 6 per 2. Sehingga hasilnya adalah X dengan 3. Cocok sesuai dengan asumsi atau prediksi kita. Oke. Nah, jadi dari sini kelihatan ya. Kalau ditambah, dikurangi, ditambah, kali, dibagi. Nanti yang contoh yang keempat, bagi, dikali. Agar supaya hilang. Oke, contoh yang keempat. X dibagi 2 sama dengan 6. Nah, X dibagi 2 sama dengan 6. Agar supaya X-nya hilang karena ini bagi, maka menghilangkannya dengan mengalikan ya. Jadi 2 kali X per 2 sama dengan 6. Karena di sini ada kali 2, maka ruas kanannya harus ada kali 2. Sehingga 2 dibagi 2 itu 1, ruas kirinya tinggal X, sehingga ruas kanannya adalah 12. Ini adalah 4 contoh dasar dari materi persamaan linier satu variabel. Nah, untuk selanjutnya, cara mengerjakannya itu bisa diringkas. Saya ulangi, cara mengerjakannya bisa diringkas. Jadi 3 minus 3 ini tidak usah ditulis, hanya dibayangkan saja. Saya ulangi, hanya dibayangkan saja. Jadi X plus 3 sama dengan 7. Maka cara mengerjakannya adalah X sama dengan 7 minus 3. Jadi 3 dikurangi 3 ini tidak usah ditulis, dibayangkan saja. Atau secara gampangnya itu cara gampang-gampangan biar kepena itu seakan-akan 3 itu pindah ke sini begitu. Plus 3 itu seakan-akan pindah ke sini ya. Seakan-akan pindah ke sini. Jadi plus 3 pindah ke sini, minus 3 jadinya X sama dengan 4. Begitu juga contoh yang kedua. Nanti untuk selanjutnya mengerjakannya seperti ini ya anak-anak ya. Contoh yang kedua juga demikian.
X min 3 sama dengan negatif 7, maka X-nya sama dengan negatif 7 plus 3. X sama dengan negatif 4. Contoh yang ketiga. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Mic-nya dimatikan ya. Contoh yang ketiga, 2X dengan 6 sama dengan, ini duanya pindah, 6 per, kan akan pindah ya, jadinya X sama dengan 3. Contoh yang keempat, X per 2 sama dengan 6 ya. X per 2 sama dengan 6, X sama dengan 6 kali 2, X sama dengan 12. Oke, dari 4 contoh itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan adik-adik? Tak matikan ini. Ya. Nah, ini sudah saya matikan ini ya. Asfana Hilma tadi mic-nya menyala hingga saya lupa mematikan dan nah ini ada yang hidup lagi mic-nya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini 4 contoh dasar dari persamaan linear satu variabel. Silakan dilihat buku paketnya. Sebentar, baterai saya mau habis ternyata. Masuk. Jadi mama kau. Oke, bisa melihat halaman 197 ya. Kalau di buku paket itu kan bab yang terakhir itu halaman 197. Mudah-mudahan tadi malam sudah dibaca-baca. Di situ ada konsep dasar yang namanya suku, kemudian koefisien, kemudian variabel bisa dipelajari sendiri. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel karena intinya itu seperti itu. Jadi bisa menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, kita lihat contoh soalnya di buku paket halaman 210 ya. Oke, 200. Dan dilihat halaman 210. Di situ ada beberapa contohnya, ini saya jelaskan. Oke.
halaman 210 ya. Oke, di situ ada soal, tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A minus 6B. Bukan itu ya, maaf ya. Itu materi yang lama ya. Maaf, salah lihat saya. Nah, ini halaman berapa ini? Bentar. Oke, halaman 269 ya. Halaman 269. Oke, saya hapus dulu ini. Untuk buku paket ini kelemahannya adalah soal-soal yang ada di buku paket itu kurang terstruktur dari yang mudah ke yang sulit. Jadi padahal contoh yang pertama ini itu tingkatannya sudah lumayan ini. Tetapi tadi kan sudah saya kasih beberapa contoh soal dasar ya. Sehingga mudah-mudahan anak-anak bisa memahami contoh yang ada di buku paket. Oke, saya jelaskan. Halaman 269. Oke, saya tulis di sini ya. 2 kali, ini kurung itu kali, X min 4 ditambah 5X sama dengan 34. Ini tingkatannya sudah menengah, sudah ada X double, ada kurungnya, dan saya yakin anak-anak tidak bisa mengerjakan semua ini contoh yang ada di buku paket. Contoh sudah sulit sehingga perlu saya jelaskan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tanda ekuivalensi namanya ya. Bagaimana mengerjakan soal seperti ini, Pak? Jika persamaan ada kurungnya, maka kurungnya dibuka terlebih dahulu dengan cara mengalihkan. Jadi kurungnya dihilangkan. Nah, dihilangkan itu terus jangan dihapus ya. Nanti mengubah soal namanya. Dengan cara mengalihkan ya, 2 kali E kalikan, 2 kali 4 dikalikan gitu. 2 kali X itu berapa? 2X. Oke, 2 kali 4 berapa? 8. Ditambah 5X sama dengan 34. Nah, langkah pertama membuka kurungnya dulu. Nah, kalau sudah, jika ada variabel yang lebih dari satu seperti ini kan ada 2X dan 5X, maka ini dioperasikan terlebih dahulu. Berarti 2X ditambah 5X dikelompokkan dulu bagi siswa yang masih pemula yang belum begitu paham, maka langkahnya X-nya dulu dikelompokkan. Tahu dikelompokkan ya? Dilumpukno dadi no siji ditaleni. 2X plus 5X min 8-nya taruh di sini. Ya, 34. Ini langkah yang pertama. Tapi untuk tingkat lanjut nanti kalau sudah terbiasa, langkah ini bisa dilewati ya. Bisa langsung 2X tambah 5X berapa? 7X. Oke, 2X ditambah 5X itu kan sama dengan berapa? 7X ya. Nah, jadinya 7X min 8 sama dengan 34. Nah, terus bagaimana Pak? 7X min 8 berapa? Ya tidak bisa. Karena kita mau mencari X, maka min 8-nya itu harus ditambah dengan 8. Atau kita pindah ke kanan menjadi plus 8 begitu. Jadi min 8 ini kita tambah dengan 8, jadinya adalah 7X. Maafin tulisannya jelek. 7X sama dengan 7X sama dengan 34 plus 8 gitu. Saya ulangi. Min 8 pindah ke kanan jadinya kan plus 8. Jadi kan 7X sama dengan 34 ditambah 8 berapa? 42. Nah, X sama dengan 42 dibagi 7. X sama dengan 6. Kita cek. Bagaimana cara mengecek? Oke. Bagaimana cara mengecek?
Bagaimana cara mengecek? X-nya kamu ganti dengan 6 ya. Oke, 2 kali X min 4 ditambah 5X sama dengan 34. X-nya ini kamu ganti dengan 6. Kalau hasilnya sama dengan 34, maka jawaban kamu benar. Berarti kan 2 kali 6 dikurangi 4 ditambah 5 kali 4. 2 kali 6 dikurangi 4. Maaf, 6 dikurangi 4. Ya betul ya. 6 kurangi 4, 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 5 kali 4, 20. Kok 4, maaf. 6 ya. Maaf, salah. 6. Saya hapus dulu ini. Oke. 5 kali 6. 2 kali 2, 4. Ditambah 5 kali 6, 30. 2 kali 2, 4. Ditambah 30 sama dengan 34. Hasilnya sama. Artinya apa? Artinya adalah jawaban X sama dengan 6 adalah benar. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dari contoh soal halaman 269, apakah ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Ora krungu, aku nganggo iki ya. Nganggo iki ra krungu. Ya nganggo iki ra krungu, nek nganggo langsung ya krungu. Halo? Ada yang ingin ditanyakan untuk contoh soal halaman 269? Tulisannya jelek ya. Untuk halaman 269 itu caranya seperti itu. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya. Untuk hari ini cukup. Saya cek dulu ini ada berapa orang ini yang tadi ya. Saya lihat dulu. Ada berapa orang? 14 ya. Ya lumayan lah. Ada 14 orang, ada separuh. Oke. Silakan dibaca-baca, dipahami lagi. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nanti setengah jam lagi ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Karena kan hari ini kan kita 3 jam. Atau nanti kalau memungkinkan kita nyambung lagi jam ketiga juga boleh. Tergantung nantilah ya. Namun untuk pertemuan saat ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.